Pencarian Superman untuk kebenaran mengecualikan praktik hak cipta patut dipertanyakan. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter yang dicuri DC dari Marvel. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video baru setiap minggu, jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita melihat pada beberapa ide karakter yang ditiru oleh DC dari Marvel. Kedua perusahaan ini pernah meminjam karakter dan konsep dari kompetitornya. Jadi, kami tidak menyerang DC. Marvel juga melakukan hal yang sama. Nomor 10, Tracer, Sabretooth. Kita paham kalau Tracer datang dari sebuah grup penjahat yang berasal dari penjahat milik Marvel bernama Extremist. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk meniru desain secara terang-terangan. Rambutnya yang panjang dan pisau di tangannya tetap membuat kita berpikir kalau Tracer hanyalah sebuah desain lainnya dari Sabretooth. Untuk memberikan penghargaan yang semestinya, setidaknya mereka tidak sepenuhnya meniru latar belakang dari Sabretooth. Tracer datang dari planet Angor yang sudah musnah oleh ledakan nuklir. Itu seharusnya membuatnya tidak terlalu sama dengan Sabretooth. Oh, dan spoiler alert, ini tidak akan menjadi satu-satunya anggota dari Extremist dalam daftar ini. Nomor 9, Atomic Skull, Ghost Rider. Kamu tahu apa yang benar-benar keren? Kepala tengkorak yang terbakar. Lihat saja Ghost Rider. Biker tangguh dari 1972 ini sangat mudah dikenali dengan kepalanya yang selalu mengobarkan api neraka. Apakah DC memiliki sesuatu yang mirip dengannya? Atomic Skull yang pertama adalah seorang ilmuwan yang terlihat lebih mirip dengan zombified Doctor Strange. Namun ketika Joseph Martin menjadi Atomic Skull di tahun 1991, itu menjadi jelas dari mana inspirasi desainnya berasal. Kemudian dia memberikan jiwanya kepada iblis untuk menambah kekuatannya. Kemiripannya tidak berhenti di kepala tengkorak yang terbakar. Nomor 8, Bumblebee, The Wasp. Kita bisa dengan mudah mengatakan The Wasp muncul pertama dan membandingkan Bumblebee dengan Wasp. Tetapi ada sedikit hal yang lebih dalam. Karen Beecher Duncan memiliki kekuatan yang sama seperti Janet dan Nadia Van Dyne. Seperti Wasp kesayangan kita, Bumblebee bisa terbang, mengecilkan tubuh, dan menggunakan kekuatan elektrik. Meskipun debut pertamanya pada tahun 1976, 30 tahun setelah Wasp, kita menempatkan Bumblebee di peringkat bawah dalam daftar ini, karena bagaimana karakter ini telah berhasil menjadi lebih unik seiring berjalannya waktu. Ya, dia mengikuti konsep yang sama seperti Wasp, tapi itu tidak menjatuhkan ceritanya yang menarik. Sayangnya, hal ini juga tidak menjauhkannya dari cap sebagai rip-off. Nomor 7, Red Lion, Black Panther. Yang satu ini sangat jelas. Sebagai pendatang terbaru dalam daftar ini, Red Lion memulai debutnya di tahun 2016 dan dia adalah Black Panther, tetapi merah. Dia adalah pemimpin tetap dari kerajaan Afrika menggunakan cakar yang sangat tajam dalam pertempuran. Ya, Red Lion tidak terlalu berusaha untuk membedakan dirinya dari T'Challa. DC mungkin lebih baik meniru 50 tahun kemudian daripada tidak sama sekali. Nomor 6, Lord Havoc, Dr. Doom. Sudah dikatakan sebelumnya kalau ada member ekstremis lainnya dalam daftar ini. Sebagai penghargaan kepada Lord Havoc, kedua orang jenius ini memiliki asal-usul yang berbeda. Lord Havoc awalnya merupakan bagian dari grup teroris pada dunia paralel, sedangkan Victor Van Doom dibesarkan oleh seorang bangsawan Latvian, kehidupan normal. Apa yang membuat mereka sangat mirip adalah konsepnya. Keduanya adalah orang sangat pintar, mengenakan jubah pelindung perak yang memberikan mereka kekuatan manusia super. Dengan debut pertama dari Dr. Doom pada tahun 1962, Lord Havoc hanyalah sebuah copycat. Nomor 5, Red Hood, Winter Soldier. Marvel mungkin telah meniru Robin dalam wujud Bucky Barnes, tetapi hal itu terbalik 1 dekade kemudian. Pada Januari 2005, Marvel memperkenalkan Bucky kembali, tetapi bukan sebagai prajurit pemula yang kita kenal. Bucky sekarang adalah seorang Winter Soldier, sebuah mesin pembunuh dengan tangan besi. Tentu saja, 1 bulan kemudian, DC melakukan hal yang sama terhadap Jason Todd, Robin kedua yang telah mati dalam cerita Death of the Family pada tahun 80-an. Walau identitas Red Hood pernah digunakan sebelumnya, Jason Todd menjadi wajah dari karakter ini, keluar untuk mengikuti keadilannya sendiri melawan Joker dan bahkan Batman dalam beberapa kejadian. Keduanya adalah pemeran sampingan yang telah lama mati dan kembali dari kubur sebagai penjahat awalnya, kemudian menjadi antihero yang berani. Jadi, koneksi antara keduanya sulit untuk tidak terlihat. Nomor 4, Swamp Thing, Man-Thing. Pada tahun 1971, DC memperkenalkan seorang antihero bernama Swamp Thing. Seorang ilmuwan yang terkena ledakan kimia di mana tubuhnya dibuang di rawa-rawa terdekat. Dia bangkit sebagai sebuah makhluk yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Oh, tunggu. Ini juga merupakan asal-usul untuk Man-Thing milik Marvel yang memulai debut pertamanya hanya 1 bulan lebih awal daripada Swamp Thing. Sebagian dari kekuatan Swamp Thing juga ditemukan pada saingannya ini. Tapi setidaknya, Man-Thing memiliki kekuatan untuk mengeluarkan zat asam. Oh, tetapi ada plot twist di sini. Man-Thing merupakan sebuah rip-off dari karakter buku komik lainnya, The Hip from Hillman Periodicals. Nomor 3, Imperiex, Galactus.
Apa yang membuat Galactus sebagai penjahat sangat menakutkan? Selain dari ukuran tubuhnya yang besar, dia adalah pemusnah dunia. Nah, bagaimana kamu bisa membuatnya tidak keren? Masukkan Imperiex, Galactus milik DC dan penghancur galaksi. Sangat original. Muncul pertama kali pada tahun 2000, 34 tahun setelah Galactus. Imperiex adalah sebuah perwujudan dari entropi yang ingin menghancurkan alam semesta untuk membuat alam semesta yang sempurna. Menggelikan? Yup. Tidak masuk akal? Oh, tentu saja. Desainnya sangat luar biasa, sampai-sampai membuatnya sulit untuk dilihat. Nomor 2, Guardian, Commander Steel, dan General Glory, Captain America. Sama seperti usaha Marvel yang berulang kali untuk membuat Superman-nya, DC telah mencoba berulang kali untuk membuat Captain America miliknya. Commander Steel pertama kali muncul pada tahun 1987 dengan skema warna Patriot untuk menyamai Steve Rogers. Serinya hanya berjalan untuk 5 kali tayang. Kemudian, ada General Glory yang nilai patriotiknya sering digunakan untuk memparodikan Captain America. Terakhir, kita memiliki Guardian yang ditayangkan 1 tahun setelah Captain dan menggunakan tameng emas. Setidaknya, General Glory mencoba untuk menjadi Deadpool untuk menyaingi Deathstroke. Nomor 1, Aquaman, Namor the Submariner. Namor the Submariner sering disebut mutan pertama Marvel, memulai debut pertamanya pada tahun 1939. Sebagai setengah manusia dan setengah Atlantean, dia memiliki banyak kemampuan akuatik termasuk berkomunikasi secara telepatik dengan hewan. Terdengar seperti raja dari Atlantis tertentu, akan tetapi Aquaman adalah copycat yang sebenarnya di sini. Muncul pertama kali pada tahun 1941, 2 tahun setelah Namor. Sebagian besar dari kita tahu, dia bisa berkomunikasi dengan hewan bawah laut dan memiliki banyak kemampuan akuatik. Coba tebak, siapa yang akhirnya menjadi terkenal dari kedua karakter ini? Amen. Kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia dan subscribe untuk video baru setiap minggu.